Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mukarramal muhtaram, para alim, para ulama, Jamaah Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kajian fikih Madzhabul Arba'ah bab salat. Hari ini kita masuk di bagian ketiga. Semoga seluruh ngaji kita, baik yang saya isi maupun oleh ustadz lain, senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, dan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang fardu maupun sunnah, diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya kita ikuti, sunnah-sunnahnya kita pegang teguh. Mudah-mudahan itu sebagai tanda cinta kita pada beliau. Beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, maknanya ia cinta padaku. Siapa yang cinta padaku akan bersama beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke bagian rukun qauli yang berikutnya, itu sholawat Nabi pada tahiyat. Ya, pada tahiyat. Tahiyat pertama maupun tahiyat kedua, tapi biasanya yang kita bahas adalah tahiyat kedua, karena tahiyat pertama itu tidak dilanjutkan dengan doa yang lebih panjang, sampai di sholawat saja sudah berhenti. Tapi karena ini ada kaitannya dengan bacaan sudah sholawat, jadi kita bahas di bagian ini. Jadi di bagian sholawat ini kita paham bahwa di seluruh riwayat itu tanpa sayyidina, tanpa sayyidina. Ya. Jadi kalau Bapak baca di hadis-hadis terkait sholatnya Nabi, nggak ada sayyidina. Namun kok misalnya ada orang menambahkan sayyidina, apa hukumnya? Karena fikih itu harus begitu, harus dibahas supaya nanti kita nggak nyalahkan orang yang dengan sayyidina atau sebaliknya. Nah, di fikih Syafi'i itu menambahkan sayyidina itu adalah bagian daripada adab kita atau hormat kita pada beliau. Kalau beliau yang baca, karena hadis kan yang beliau yang menyampaikan. Jadi kalau beliau yang baca memang tanpa sayyidina, untuk dirinya sendiri. Paham ya maksud saya? Jadi Nabi itu baca. Nabi itu kalau sholat apa baca sholawat, Gus? Baca. Jadi beliau baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, untuk dirinya, tapi tanpa sayyidina, untuk dirinya. Maksud saya, yang saya hormati diri saya sendiri, ini nggak mungkin. Kan itu maksudnya ya. Sedangkan kita umatnya itu menambahkan sayyidina dalam konteks adab atau tata krama kepada beliau. Ya, adab. Wa qalu wa anna Muhammad Rasulullah aula dzakara sayyadah li annal afdhalu sulukil adab. Karena kita menambahkan sayyidina itu sebagai bentuk bersopan santun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi orang yang sholat menambahkan sayyidina tidak dianggap merubah bentuk sholat, karena itu melekat pada nama Nabi. Melekat pada nama Nabi. Gitu ya. Jadi bagi yang biasa sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya nggak apa-apa. Dan saya nggak pernah mengatakan itu keliru, wong itu memang bagian dari bagian dari hormat kita pada beliau. Ya. Bahkan di mazhab Hanafi itu dihukumi sunnah, maknanya bentuk menghormati Rasul dalam segala bentuk aktivitas ibadah, baik yang fardu maupun sunnah, itu tidak bisa dihilangkan. Atribut sayyidina itu, atau dalam bahasa saya itu melekat pada nama beliau, dan itu ila yaumil qiyamah nama beliau ya tetap ditambahi atribut sayyidina juga nggak masalah. Artinya memang harusnya seperti itu ya. Oleh kata itu, ketika ada penjelasan mengenai harus tanpa sayyidina, ya nggak apa-apa. Kalau pakai pendapat itu juga nggak apa-apa. Bagi yang pakai sayyidina juga nggak apa-apa ya. Matur nuwun ini. Kok tahu saya ngantuk banget soal ini. Terus ya. Bismillah. Saya punya ilmu. Langsung adem. Ya gitu ya.
Jadi bacaan lengkapnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terus salam biasanya. Tapi biasanya terus ditambahkan doa. Nanti di materi yang akan datang ada tambahan doa. Nah, ini yang kemarin ditanyakan, kapan kita boleh nambahkan doa di sholat? Itu sesudah ini. Sesudah fil alamin innaka Hamidum Majid. Justru di situ, bukan di sujud. Bukan di sujud. Karena kalau di sujud itu nanti ngerubah bentuk sholat. Karena lebih panjang dari sujud satu sampai sujud yang lainnya. Jadi kalau mau nambah gini, di sesudah Hamidum fil alamin innaka Hamidum Majid. Doa yang masyhur ya Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masyihid dajjal. Terus saya juga punya ijazah kalau di sholat sunnah saya tambahin Allah masuk alayya, Allah masuk ya alayya, Allah masuk ya alayya. Di dalam hati kita minta hajat apa kita. Tapi di sholat sunnah ya. Nanti itu ada materi ya. Nah berikutnya setelah sholawat, setelah baca sholawat terus doa. Di doa nanti kita bahas di bab sunnah-sunnah sholat. Kita salam yang pertama. Jadi di 4 mazhab, salam pertama itu semuanya sepakat rukunnya sholat. Khusus mazhab Hambali itu sampai salam kedua. Ya. Jadi bapak ibu yang, ini bapak ya kalau karena disiarin ya, bapak atau ibu yang misalnya mazhabnya Hambali, kalau misalnya ngikut imam yang mazhab Syafi'i seperti saya, itu ketika ada imam yang hanya mengambil satu salam saja, yang kedua nggak dipakai, maka dia harus tetap menyelesaikan salam kedua. Misalnya begini, karena salam itu di 4 mazhab itu sesuai hadis itu yang pertama saja yang rukun. Nah karena yang pertama itu yang rukun, maka ketika salam yang pertama itu statusnya masih sholat. Statusnya masih sholat. Maknanya seluruh persyaratan sholat seperti ngadep kiblat, kemudian tidak banyak bergerak dan seterusnya itu tetap berlaku. Yang saya maksud ini nanti kasusnya itu begini. Jadi ada orang yang mengucapkan salam pertama itu mukanya sudah noleh. Jadi begini. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia mengucapkan salam itu sudah noleh. Maka secara rumus fikih dia sudah batal. Kenapa? Salamnya belum selesai, dianya sudah tidak menghadap kiblat. Dianya sudah tidak menghadap kiblat. Mestinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu baru. Selesaikan dulu salamnya. Nah, kalau yang kedua kalau di mazhab Syafi'i mau bareng nggak apa-apa. Yang pertama yang penting kalau di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab Hambali dua-duanya sama. Paling aman ya dua-duanya sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Ya nggak pakai tek gitu ya nggak pakai. Cuman saya mau nandain gerakannya aja. Nanti sampai bunyi tek ya salah sholatnya. Gitu ya. Nah ini penting. Yang kedua, ini khusus yang mohon maaf yang badannya ramping-ramping, kurus-kurus, kecil-kecil. Tolong kalau salam itu, walaupun salamnya udah selesai, itu tolong dadanya jangan ikut noleh ya. Karena ada orang yang kalau assalamualaikum sampai dadanya itu begini. Nah, ini kan mentang-mentang kurus. Kalau saya gemuk kayaknya nggak bisa. Alhamdulillah ini barokahnya orang gemuk. Cuman bukan doang. Ini tuh bisa ikut ini, dadanya itu bisa ikut gerakin saking tipisnya. Ya, bukan saking tipis. Saking lemesnya lenturnya dia punya badan gitu ya. Nah, tuh ya. Oke, baik. Terus kemudian ucapannya. Ini Bapak perhatikan ya. Harus ada alif lam itu. Itu harus bunyi itu. Harus assalamualaikum warahmatullah. Harus Kalau Bapak nggak bunyikan salah. Saya pastikan itu hadis semua bunyinya di teks hadis itu assalam ada alif lamnya itu. Ini banyak orang aben. Misalnya gini. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Kan gak ada ayat tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Itu secara fikih udah batal itu. Karena fikih kan cuma ngomong dua.
sah atau batal. Apalagi fil alamina innaka hamidum majid. Melaikum, melaikum. Itu salah fatal lagi tuh, melaikum. Gitu. Kan ada orang yang ngucapin salam melaikum. Itu salah lagi. Jadi harus bunyi assalamualaikum warahmatullah. Sampai warahmatullah. Di mazhab Maliki lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus nanti di sholat jenazah, di mazhab Syafi'i itu afdol lengkap. Khusus sholat jenazah. Syafi'i kalau di sholat kan itu. Assalamualaikum warahmatullah. Di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di sholat jenazah, saya ngimami sholat jenazah, ketika salam, ketika berdiri kan, ngucapin salam setelah takbir keempat itu, saya tetap lengkap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat apa? Jenazah di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab Syafi'i cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mazhabnya Maliki. Jadi berarti sampai sudah paham kalau besok ada orang imami di sini, terus kemudian salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pasti Maliki. Sudah pasti Maliki. Terus dia saya Syafi'i loh gitu. Berarti dia nggak ngaji berarti. Nggak ngaji maksudnya ya pokoknya dibaca lengkap ya. Dia nggak tahu tempatnya. Jadi cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi kalau Syafi'i ya. Kemudian diambali wajib 2 kali. Ya, kalau yang lainnya cukup 1. Ini untuk rukun qauli. Sekarang masuk rukun fi'li. Ini mulai banyak pekerjaan ini. Rukun fi'li itu ada 6. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sujud di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Tertib, terus merupakan gabungan qauli fi'li tadi, jadikan satu. Artinya kalau sholat itu nggak boleh taat azaz, agak boleh menyalahi azaz maksud saya. Jadi harus tertib urutannya. Jadi habis takbiratul ihram baca Al-Fatihah, habis Al-Fatihah baca surat kalau mau, terus ruku, terus i'tidal, terus sujud itu nggak boleh dibolak-balik. Itu maknanya tertib. Nah, yang pertama berdiri. Nah, jadi dalam konteks sholat itu berdiri menghadap kiblat itu rukunnya sholat. Maknanya bagi orang yang mampu berdiri, kemudian dia ngambil sholat duduk di sholat fardu, maka sholatnya batal. Orang mampu berdiri dari rumahnya jalan kok. Terus sepedaan masih bisa, golf masih bisa 18 hugul, nggak hanya 9, 18, bolak-balik 2 kali khatam. Itu terus dia sholat ngambil duduk, sholat fardu, maka sholatnya batal. Kecuali sholat sunnah, mau yang mampu berdiri maupun tidak, boleh dengan sholat sambil duduk. Misalnya Bapak sholat sunnah, terawih misalnya. Rakaat 1, 2 masih kuat berdiri, rakaat 3, 4 nggak kuat, artinya capek. Ya udah sholat sambil duduk, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu, misalnya Bapak mampu sholat isya misalnya 1, 2 berdiri, terus sholat rakaat 3, 4 duduk, nggak boleh. Atau dari awal sudah duduk, nggak boleh. Kecuali yang tidak mampu berdiri. Maknanya tidak mampu berdiri itu udurnya itu memang benar. Pertama, dia kalau sholat berdiri kemudian menuju sujud nggak bisa. Kan ada orang yang ada masalah dengan apa? Lutut. Nggak apa-apa. Makanya di masjid saya itu saya siapin kursi di pojokan, Pak Komandan. Untuk ngakomodir jemaah yang memang udur. Nah, saya kasih tahu ya, kalimat udur tuh sebenarnya bukan hanya untuk orang yang tua. Pokoknya orang yang ada masalah dengan keterpaksaan itu disebut udur. Nggak peduli umurnya. Jadi sering kan kita kalau ada orang tua itu orangnya sudah udur. Saya yakin itu orang ini sedang berkata orang itu sudah tua. Padahal orang tua kadang-kadang lebih jos. Iya, kadang-kadang orang tua tuh malah kadang-kadang dengkulnya lebih kuat. Saya punya paman itu umurnya 95 itu waktu umur 80 masih macul. Macul di mana? Di sawah. Nah, saya sekarang masih punya saudara misanan itu umurnya 73. Itu masih macul juga. Masih mengendalikan traktor itu masih bisa. Artinya kan dengkulnya bagus. Dan saya tahu kapan hari ada anak-anak umur 35 ya legrek juga. Memang habis sakit mungkin ya, enggak apa-apa. Artinya udur itu tidak terkait dengan umur. Udur itu maknanya sesuatu yang memaksa dalam keadaan keterpaksaan. Nah, berdiri itu disebut di Quran, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu, itu kalimatnya. Wa qumu lillahi qanitin. Qumu itu berdiri. Ya. Makanya mendirikan sholat itu bahasanya
iqamatis shalah, ya, mendirikan salat. Ya. Perintah untuk menyuruh orang berdiri itu namanya iqamat. Ya. Iqamat itu perintah untuk supaya orang berdiri. Nah, hadisnya jelas dari bahwa qala Rasulullah SAW anis salati faqala shalla qa'iman. Nah, pakai kalimat qa'iman. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau nggak mampu duduk, fa illam tastati fa'ala janbin. Kalau nggak bisa ya berbaring. Nanti hadis lanjutannya kalau nggak berbaring ya pakai isyarat. Kalau isyarat nggak bisa ya disolati kan gitu ya. Terakhir itu ya. Makanya sampean masih kasih umur oleh Allah ya datang ke masjid. Karena ada kasus di tempat saya nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid malah di depannya imam. Ini disolatin. Nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid duluan di depan imam. Karena disolatin ya. Oke. Kemudian berdiri adalah tadi sama ini anunya. Nah, berapa lebarnya kalau berdiri? Ini penting. Lebarnya berdiri itu. Jangan terlalu mepet juga, jangan terlalu apa? Kalau bahasa Jawa itu megagah ya. Apa ya? Mekangkang nih ya, jangan terlalu mekangkang. Ini lebarnya. Wa yundabu tafriqu qadamaihi binahwi sibrin. Sibrin itu ini loh ukurannya. Jadi kalau Bapak punya lebar bahu itu misalnya 35-40 ya lebarnya kaki kita segitu. Artinya kalau nanti orang itu dipotret dari belakang itu lurus antara bahu dan kakinya. Kalau semua jemaah itu berdirinya lebarnya sibron dengan ukuran bahunya, maka ketika berdiri bahunya nempel, kakinya nempel. Secara teorinya begitu. Jadi nggak usah diuber-uber kakinya juga nempel. Nanti di aturan soft yang menjadi ukuran itu bahunya, bukan kakinya. Karena kaki itu kan kalau nempel bisa saja baunya nggak nempel. Tapi kalau baunya nempel dengan arti kakinya menggunakan kaidah sibron, maka dipastikan orang itu pasti softnya rapat, kan gitu. Jadi maknanya sibron itu. Ya. Nah kemudian sekarang karena berdiri itu terkait dengan di mana kita tempatnya telapak kaki, maka istilahnya istiqror. Istiqror itu ketika sholat kakinya harus menapak. Menapak kemana? Menapak ke bumi. Artinya istiqror itu menjadi di mazhab Syafi'i ini khususnya. Orang itu kalau sholat itu yang menjadi sah itu 3 paling tidak. Sebelum sebelum dikerjakan rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun kolbinya. Yang pertama adalah ngadep kiblat. Ya, ngadep kiblat. Yang kedua adalah kakinya istiqror. Dan yang ketiga terkait perkara sebelumnya yaitu toharo. Jadi kalau toharonya sudah beres, misalnya wudhu sudah beres, kemudian bisa ngadep kiblat. Tapi kakinya nggak istiqror, maka seluruh sholat yang tidak memenuhi 3 ini, meskipun dikerjakan, di madhab syafi'i dulu ya saya ngomong, dihukumi hanya lihurmatil waktu. Maknanya, orang ini hanya sholat sebagai bentuk ketaatannya pada Allah. Tapi secara kewajiban dia belum gugur, belum selesai. Maknanya kalau saya sholat duhur atau asar dihukumi sholat lihurmatil waktu, nanti ketika saya mendapatkan keadaan yang saya bisa 3-3-nya, saya bisa wudhu dengan baik, kemudian kiblat saya ajak tidak berubah-berubah, kemudian kaki saya istiqror, maka saya harus ulangi. Ini di madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i. Nah di buku haji saya yang saya luncurkan waktu zaman COVID kemarin, dan juga dipakai juga di di bukunya yang warna marun itu punyanya Kemenak, itu sekarang ada tambahan. Kalau Bapak lihat di bab sholat di pesawat, bahwa sholat di pesawat itu ada 3 pilihan. Jadi tidak hanya nyangkut mau umroh atau mau haji ya, bapak-bapak berpergian ke Papua, ke Bali, ke Surabaya, ke Medan, Palembang kan, kadang-kadang kita di atas sudah mau take off, belum waktunya sholat, begitu take off sudah masuk waktu sholat, sebutlah mau ke Bali gitu, paling enggak 2 jam itu. Misalnya sholat duhur, waktu take off belum waktu duhur, tapi lama mau taksiran, lama. Terus akhirnya begitu terbang sampai diperkirakan di Bali asar. Maka Bapak kan sholat. Nah sementara kalau kita ke Bali kan kiblat kita di mana? Di belakang kan. Nah, pesawat kan ngadep sana, ngadep wetan.
Kiblatnya ada di sana. Itu pasti pertama itu tiga-tiganya nggak terpenuhi, wis wudunya biasanya malah tayamum ditempelin dari jadi jok, kemudian kiblatnya ada di belakangnya, kemudian kakinya nggak istiqror. Ini kakinya nggak istiqror dong. Naik pesawat itu kan kakinya nggak napak, termasuk naik mobil, naik 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 kapal itu kan kakinya nggak napak. Jadi akhirnya kalau di madzhab Syafi'i, kalau tiga itu nggak terpenuhi, maka sholatnya hanya li hurmatil waktu. Itu kalau di buku itu saya sebut nanti sampai di tempat yang kita bisa tiga-tiganya terpenuhi, bisa ngadep kiblat dengan baik, bisa toharo dengan baik, bisa kakinya nempel bumi, maka diulangi. Ya. Mana dalilnya harus nempel itu? Yajibu wa al qadamaini al arti. Wajib hukumnya meletakkan kaki di bumi. Kaidah ini diambil dari hadis. Dulu Nabi itu, ya ini hadis. Dulu Nabi itu karena Rasulullah SAW yusolli ala rohilatihi khaitu tawajjahat faida aradal faridah nazala fastaqbalal kiblat. Nabi itu kalau naik kendaraan kemudian masuk waktu sholat turun, nah, turun dari kendaraannya terus sholat ngadep kiblat. Turun dari kendaraannya maknanya kakinya istiqror terus fastaqbalal kiblat terus ngadep kiblat. Jadi tadi kaidah tiga itu betul. Jadi ya toharo, ya kakinya nempel ke bumi, berarti turun dari kendaraan, ya ngadep kiblat. Yang jadi soal kita masuk di zaman yang nggak bisa turun, nggak bisa turun. Misalnya sampai jalan dari Bogor, tadi waktu jalan jam setengah 12 belum zuhur, kemudian ke arah sini di tol Jagorawi macet, udah masuk zuhur. Sedangkan ke Bogor Bintaro kan belum masuk masa Fatul Qasri, belum boleh apa? Boleh menjamak mengkosor. Mau nggak mau kan berarti sholat di kendaraan kan? Nah, sholat di kendaraan. Begitu pilihannya sholat di kendaraan, karena kita harus konsisten dengan madhab kita. Konteksnya gini, kalau saya biasa sholat subuh, kunut maknanya saya Syafi'i, maka saya tetap sholat. Meskipun saya nanti sholatnya toh dihukumi lu hormatil waktu, saya tetap sholat. Saya tetap sholat. Sholat kemudian ya gitu. Di mobil, wudhu seadanya karena bawa air cuma segini, pakai wudhu nggak cukup, mau turun bau jalan juga penuh rame ya terus ya udah tayamum karena kalau kita tayamum kan teorinya udah nyari air dulu, nyari air, ada air, ketemu air cuman nggak cukup, berarti pilihannya langsung jatuh ke tayamum. Nah karena di mobil itu mau tayamum, makanya saya punya mobil manapun, mau yang ini maupun yang di rumah itu, yang jok sebelah kiri saya minta kalau saya ke tukang cuci mobil saya suruh jangan di vakum, jok kiri, biar saya punya stok debu. Cara yang nanti digebruk ini kalau ada bul, nah, bul itu apa ya? Gubarun itu bahasa Arabnya itu. Maka itu saya pastikan bisa saya pakai tayamum. Ya udah sambil jalan ngerem maju, saya tayamum. Tayamum dengan hukum tayamum yang waktu itu sudah saya ajarkan dah. Nah, posisinya Jagorawi itu kan ke utara ya, ke utara barat. Kalau kita dari Jagorawi ke utara barat, kalau di peta itu kemungkinan besar itu udah lurus kiblat. Kalau saya pakai kompasnya kiblat itu udah hampir lurus kiblat. Artinya, dah ini kita kalau sambil nyetir ini bisa ini. Saya nggak mau sopir misalnya. Ya sudah saya sholat duhur. Ya sudah, saya lihat sholat duhur, Allahu Akbar. Ya baca Al-Fatihah sama sambil duduk. Nah, tapi tadi saya sampaikan, berarti saya sedang sholat pertama kiblatnya udah bener anggap, toharonya bener. Tapi kaki saya kan tidak nampak itu kaki saya terus bergerak, ikut ban. Ya sudah berarti bergerak. Tapi saya sholatnya tetap sampai kerjakan sholatnya. Ya sholat. Jadi Wailul maghdubi alaihim waladdallin, ini lagi berhenti terus dibel ya sampai gas terus Allah Akbar ruku sampai Allah dibel orang lagi terus sampai selesai sholat. Begitu. Apa sih Gus kok repot akan? Ya ini gunanya. Jadi
kerepotan kita ketika melaksanakan perintah Allah itu diganjar oleh Allah. Meskipun tidak dihitung sebagai penggugur sholat, ketaatan ini dinilai ibadah. Makanya ta'abudi namanya. Ta'abudi itu sebagai bentuk tetap kita beribadah kepada Allah. Meskipun hanya tidak memenuhi kriteria keabsahannya ibadah, tapi kita tetap melaksanakan pada waktunya. Karena sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kita bamauquta. Karena sholat itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Kita nggak boleh nawar. Gitu. Itu kelak orang seperti ini ada catatan pahalanya. Begitu sampai rumah saya ulangi lagi. Karena sudah sampai asar, saya ulangi lagi. Karena sudah masuk asar, saya judulnya mengkodok. Mengkodok sholat duhur tadi. Itu ya, kalau seandainya nanti Bapak laksanakan. Nah, hukumnya menyentuh bumi. Ini tadi wajib menyentuh. Ini dalilnya. Nah, kemudian, oke, ini sama masih penjelasan itu. Oke, mengulang. Nah, ini penjelasannya. Jadi dia wajib mengulangi ini di madhab Syafi'i. Nanti di madhab yang lain saya kasih materi yang akan datang. Khususnya di madhab Maliki itu cukup nggak usah sholat malah. Kalau di Maliki, Bapak udah masuk waktu sholat cukup baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Nanti sudah dianggap sholat. Artinya sudah orang ini ngerti bahwa itu waktunya sholat. Cuman nggak bisa sholat karena di Syafi'i toh dihukumi li hurmatil waktu, ya udah sholat dikodok saja. Tapi di madhab yang lain, madhab Hanafi sah tetap sholatnya. Tapi nggak boleh pindah-pindah ya karena. Oke, sholat fardu bagi yang duduk di kursi, bagi masih mampu batal ini. Yang batal ya tadi sudah. Terus bagi yang tidak mampu boleh. Ya, bagi yang tidak mampu boleh. Tapi kalau bagi orang yang sholat sunnah, mampu berdiri kemudian sholat di kursi, pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Jadi rumahnya berdiri itu dapat pahala full. Jadi kalau sampai sholat sunnah sambil duduk itu pahalanya setengah. Kemudian, nah ini kita kasih spill untuk seluruh rangkaian madhab. Sebenarnya madhab ini saya suka menggunakan gambar ini supaya sampai gampang ya. Cara berdirinya sibron semua itu, kecuali Syiah dan Hanafi. Sibron itu maksudnya seperti di Syafi'i itu Hambali, Hanafi, Salafi itu sama sibron ya. Kecuali Syiah agak mepet ya. Itu cara berdirinya, ya, gambar itu. Yang Syafi'i itu pakai batik, ya, pakai baju hitam ini, yang gambarin pinter. Nah sekarang takbir. Ini gambar ini pakai hadis ya. Jadi coba Bapak lihat yang dari kiri. Salafi, Syafi'i itu sama. Jadi ini ukurannya itu begini loh. Ini jempol itu di bawahnya telinga. Begini. Ya. Syafi'i itu juga ada yang menganggap begini. Ini ujungnya ini sejalar dengan bahu. Gini. Jadi Syafi'i itu ada dua. Hambali itu sama Hambali. Nah, Salafi itu sebenarnya ada dua. Satunya lagi di sini. Cuman saya ambil satu. Saya mau tunjukkan bahwa Salafi itu ada dua. Yang pertama begini sama dengan Syafi'i, yang kedua sama dengan di sini sama dengan Syafi'i juga ya. Kemudian sama Hanafi sama dengan Syafi'i, Maliki sama Syiah sama ya. Itu baru ngangkat tangan. Nah, begitu sedekap. Nah, Salafi di sini. Jadi Allah sini. Biasanya begitu ya. Syafi'i di sini, Hambali di sini, Hanafi agak ke bawah, agak sini. Hanafi agak ke bawah, Maliki sama Syiah nggak sedekap. Jadi besok amin kalau ada orang sholat di sini nggak sedekap, kemungkinannya dua. Kalau nggak madhabnya Maliki ya Syiah. Jadi Allah kan tadi gini nih, Allahu Akbar langsung dilepas. Dan kalau dilihat dari samping, punggungnya akan serang bungkuk dikit. Nah, kalau dilihat dari samping, ini sedekapnya posisi sedekap. Di perempuannya sama. Ini seandainya dia itu sama ya. Di perempuannya sama. Sekarang waktu ruku semuanya sama. Jadi ruku itu kalau ngukur supaya nanti punggungnya itu lurus, itu kalau megang itu jangan di bawahnya dengkul atau jangan di atasnya dengkul.
Kalau Bapak megang di bawahnya dengkul, akan jungkel apa ya? Jungkel gini ya. Jungkel apa ya? Akan agak terlalu turun ke bawah. Kalau kita rukuk megang di bawahnya dengkul. Tapi kalau Bapak pegang dengkul itu insya Allah pas. Bapak bisa cek sambil megang kaca, samping kaca lah ya. Sama ini, pegang dengkul semua. Ya, pegang dengkul semua. Nah berikutnya, nah ketika itidal. Itidal yang angkat tangan itu cuman Salafi, Syafi'i, Hambali. Lainnya itu nggak pakai. Jadi bangkit dari rukuk tanpa angkat tangan. Tanpa itu, tanpa ngangkat tangan. Jadi langsung bangkit ya sudah, nggak pakai begini. Nah kalau di Syafi'i itu kan ada 4 tempatnya ya. Takbiratul Ihram, terus ketika mau rukuk, terus bangkit dari rukuk, terus ketika habis tahiyat pertama, kan gitu ya. Nah itu ada 4. Kalau di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab Hanafi sama Maliki sama Syiah nggak ada. Nanti di Syiah ada habis dari duduk di antara 2 sujud nanti. Khusus Syiah ya. Ini kita ngomong itidal di 4 mazhab sama plus Syiah dan Salafi. Nah, sekarang caranya duduk iftirosh. Syafi'i, Salafi, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Nah, coba lihat Maliki itu. Kalau Bapak besok ada orang sholat gitu, jangan disalahin, Pak. Itu loh. Ada orang kayak gitu. Jangan disalahin. Oh, sesat itu. Jangan, Maliki dia. Maliki. Siap Bapak lihat. Kakinya dua-duanya ditaruh di tengah terus didudukin. Nah, ada kan orang kayak gitu. Nah, celakanya dia itu nggak kunut berarti Maliki begitu oke. Tapi dia kunut terus duduknya gitu. Bapak tanya, kenapa nih? Lagi sakit apa? Asam urat. Soal lain. Kalau itu sih nggak apa-apa, itu soal lain. Seperti saya kan juga kalau duduk itu kan nggak bisa saya tekuk begini. Ini karena ini pernah jatuh, ini apa engselnya itu lepas begini. Jadi kalau ditekuk gini nggak bisa. Ini kaki saya kanan. Jadi contoh itu ya. Ini coba duduknya. Ini duduk iftirosh. Kemudian nah, ketika sujud ada 2 angle nih. Angle yang pertama kita ambil dari belakang. Bapak lihat yang uh, agak berbeda adalah Syafi'i yang pertama. Sorry. Yang sama itu ini kan lurus. Hambali sama Syiah itu sama. Salafi, Hambali sama Syiah itu sama. Jadi ketika sujud kakinya itu nempel. Kakinya nempel. Sedangkan Syafi'i akan dibuka dikit, yang satunya tetap di satu zipron. Yang Syafi'i itu, yang pakai peci merah sama peci hitam. Kemudian tangannya sama kecuali mazhab Syiah. Syiah itu cenderung mirip perempuan kalau sujud. Ininya ditempelin. Kalau Syiah itu mirip itu ya. Sedangkan yang lain hendaknya dibuka ya. Ketiaknya. Nah, sekarang ketika duduk di antara 2 sujud. Bapak lihat, nah baru ketika mau sujud, Syiah itu takbir. Jadi ketika mau sujud kan dia tadi takbir dari atas, kemudian waktu mau sujud kedua juga takbir lagi. Begitu pula dari bangkit sujud juga takbir. Itu khusus ya. Yang lainnya nggak ada. Nah, posisi megang tangan ketika kita duduk di antara 2 sujud itu sama. Jadi dengkul itu begini. Begini. Ini dengkul kalau kita ini begini. Sama. Jangan di sini, jangan ke bawah. Pokoknya di sini megang dengkul begini. Posisinya seperti ini dan jari-jari tidak terlalu rapat ya. Pokoknya senyamannya. Nah, begitu bangkit dari sujud itu ada 2. Yang pertama tetap biasa, yang kedua begini, ajen. Kalau ini mazhabnya saya pastikan di Syafi'i dan di Maliki tidak ada. Ini adanya di Hambali begini. Begini. Saya tidak menggunakan itu dan saya tidak sarankan bagi yang punya akik. Karena sakit. Kalau punya aku yang gede itu, yang aku segini itu sakit ya. Nanti malah ya, yang punya akik ya. Jadi baterainya habis, ya, powernya ya, udah hampir habis ya.
Oke, tinggal dikit ya. Kemudian ini namanya ajen ya, ajen ya. Kalau mau begini boleh, mau begini boleh. Jadi nggak usah disalahin, ya, nggak apa-apa. Kemudian ini, kalau gitu. Mana ya? Ini nih benar ini. ThinkPad sama dengan ThinkPad saya. Oke, yang kemudian tahiyat ini yang sering dibicarakan orang. Bapak perhatikan Salafi, si Salafi, Maliki sama Syiah. Ya, Bapak perhatikan. Salafi itu begini itu maksudnya gerak-gerak atas bawah ya, Pak. Atas bawah ini. Syafi'i hanya sekali illallah sama Syafi'i, Hambali sama, Hanafi tidak ada keluar apa-apa, Hanafi. Jadi tetap seperti biasa. Karena Hanafi itu ingat aturannya nggak baca amin ya ketika orang bermakmum pada orang baca Al-Fatihah. Kemudian ketika tahiyat Hanafi itu nggak keluar apa-apa. Pokoknya gini toh Hanafi. Kalau Maliki itu lucu. Jadi ketika dia tahiyat semula begini terus harus diputar begini. Posisinya begini. Di atas dengkul itu begini. Nah itu. Terus kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jadi yang dimaksud orang kiri kanan itu posisinya begini, bukan begini. Kalau begini repot. Nah, kalau begini akhirnya diputer kan. Nah itu jadi salaman. Yang muter malah nggak ada. Di empat madhab itu muter itu nggak ada. Jadi yang benar itu kalau di Salafi gini atas bawah. Kemudian kalau Syafi'i itu illallah ketika syahadat agak turun dikit. Nah kemudian ketika Maliki itu begini, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Syiah dan Hanafi nggak ada nunjuk. Ini nanti ada dalilnya masing-masing ya. Saya akan nanya, dari mana Gus ini? Ada dalilnya ini. Gambar ini gambarkan bentuk ekspresi dari dalil. Dalilnya ada, masing-masing ada. Dan semuanya ada hadisnya itu. Yang gerak-gerak begini ada, yang gini ada, yang enggak gerak juga ada. Ya, nanti di belakang. Ini gambarnya dulu. Ya, sama. Nah, posisi tangan Maliki gini ya. Gini. Syiah gini, sama. Sama. Nah, ketika salam tuh. Yang beda satu Syiah. Syiah itu nggak ada noleh ke kanan maupun noleh ke kiri. Salamnya diganti kalimat Allahu Akbar. Saya pernah sholat di Mekah, jejer orang Syiah. Karena saya sudah tahu fikihnya Ja'fari itu mereka nggak ada salam. Jadi saya di sini terus jemaah saya ada dua, terus samping saya sana Syiah. Tapi saya tahu bahwa dia Syiah itu dari orang Iran kan. Bajunya juga khas kayak gitu. Nah, waktu itu seingat saya sholat maghrib. Nah, jemaah saya yang ini yang paling masalah. Begitu dia takbir begini, kayaknya sih apa surprise gitu. Akhirnya setelah salat ngomong, Gus, sebelah saya tadi orang kok enggak. Oh berarti sampai salatmu enggak khusyuk. Saya bilang. Tapi lagi itu, berarti sampai enggak khusyuk. Loh gimana mau khusyuk? Khusyuk aneh sholatnya. Bukan, makanya saya beritahu sampean itu belajar PK dulu yang benar. Sehingga kalau jajar sholat orang kayak gini nggak pengaruh gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi sampean kalau sudah tahu begini besok ketemu jajar gini santai wae toh. Ya nggak kepo nggak apa ya ben wae orang si Al. Kan gitu. Jadi ketika salam imamnya assalamualaikum warahmatullah dia Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah Allahu Akbar terus ditutup sekali lagi Allahu Akbar. Udah nggak ada noleh sama sekali. Ya itu. Jadi besok kalau ketemu orang jalan kayak gini paham ya Pak. Nah, ini cuma saya ini kepo. Terus saya tegur berarti sholatmu tadi mikirin sebelahmu. Ya khusus. Dari mulai berdiri nggak sedekap dia udah mikir sebelah saya. Ya karena baru belajar PK-nya di Mekah sama saya atau di Medina sama saya. Ya, oke. Nah ini salamnya sama ya, second salam sama. Nah, kiri kanan. Maliki itu yang kedua nggak noleh ya. Maliki yang kedua nggak noleh. Nah sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan ini nanti bab berikutnya itu masing-masing gambar ini hadisnya mana sih Gus kok bisa kayak gitu. Nah itu nanti ada ya. Terus kemudian terkait juga dengan sebutlah tadi ada pertanyaan hal-hal lain seperti
variasi baca iftitah, variasi doanya, kemudian variasi baca doa itidal, variasinya, variasi baca tahiyat, ada dan seterusnya. Silakan, kalau ada mana mungkin. Komandan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Berkaitan dengan kemarin kan pernah disinggung masalah tumak ninah. Tumak ninah. Jadi seorang makmum itu bisa dikatakan berimam kalau dia bisa mengikuti tumak ninah bersama imam. Yes. Artinya pada saat yang mau saya intinya adalah pada saat masbuk. Pada saat masbuk, imam sedang ruku. Nah, ini masuk nih. Baru datang. Nah, pada saat dia ikut ruku, kemudian dia bersama tumakninah bersama, maka dia dapat 1 rakaat. Yes. Nah, yang jadi masalah pada saat dia masuk, kemudian ruku, imam sudah gerak. Oke. Dia masih ruku. Iya. Baru mau ruku. Jadi kan dia nggak ikut bersama imam. Iya. Tapi ini terjadinya di sholat Jumat. Oke. Jadi pada saat di sholat Jumat ini kan berarti dia di rakaat kedua, artinya dia sudah tidak bisa ikut sholat Jumat. Dia harus ganti sholat zuhur, itu ganti niat atau dia langsung 4 rakaat atau bagaimana? Iya, kalau kita nggak dapat masbuk atau nggak dapat rakaat keduanya sholat Jumat, maka diganti sholat zuhur dengan niat sholat zuhur. Niatnya sholat zuhur. Dan kalau itu dia tadi telatnya, dulu kita bahas, dia telatnya tadi sengaja datang terlambat atau memang datangnya terlambat itu karena udzur. Ingat ya, ini sholat Jumat ini. Sholat Jumat itu seseorang itu harus sudah mulai ngikutin imam dari mulai dia assalamualaikum. Maksudnya dari khutbah. Jadi kalau ada orang sengaja kebetulan rumahnya depan masjid, dekat masjid gitu, terus nyuruh anaknya, begitu. Sudah mulai, belum Pak. Oh, masih di rumah dia, masih sebat, 2 petang gitu, nungguin gitu ya. Nah, begitu udah mulai iqamat baru datang. Kalau orang ini niat memang sengaja nggak mau dengerin khutbah, fala Jum'atalah, dia nggak dapat Jumat. Ya. Kalau sengaja mau terlambat untuk tidak mendengarkan khutbah, itu dia tidak ada. Kasusnya yang disampaikan komandan saya ini, itu kan memang dia memang benar-benar utur ya. Artinya, mohon maaf, misalnya secara teori orang mau ke masjid. Ini kalau sini orang masjid sholat Jumatannya di mana? Anggap MRKR. Bapak dari sini secara teori MRKR 5 menit, 10 menit ya. Ternyata pas di depan perapatan itu ada kecelakaan, mobil tangki roboh, kebakaran sampai nggak bisa lewat sana. Mau ke MRBJ, sudah mau ini. Akhirnya sampai disebutlah ke MRBJ sudah rakaat kedua. Kasusnya yang sampai kan tadi. Maka nggak apa-apa, langsung sholat zuhur. Langsung sholat. Niatnya, sholli fardhol zuhur, arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau ada temennya aja berjamaah. Itu, kalau seandainya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sedikit batasnya orang dapat 1 rakaat ya. Batasnya 1 rakaat itu. Jadi pakai kaidah 2 kaidah. Kaidah pertamanya adalah seseorang itu nggak boleh mendahului, nggak boleh bareng, nggak boleh lelet 2 rukun berturut-turut. Itu kaidah pertamanya. Maknanya konteksnya seseorang masih bisa dianggap dapat 1 rukun itu bila rukun keduanya belum dieksekusi ke rukun ketiga. Saya kasih contoh. Kasusnya Bapak persis. Saya datang, imam sudah rukuk, tapi saya baru jalan. Begitu saya takbiratul ihram Allahu Akbar, imam sudah i'tidal. Berarti secara teori imam masih di dalam 2 rukun. Belum mau rukun ketiga, masih dalam rukun 2. Terus saya begitu takbiratul ihram karena dia sudah i'tidal dan kebetulan imamnya i'tidalnya baca doa cukup tumakninah, maka saya rukuk. Ketika saya rukuk, imam sujud. Berarti saya masih dapat 1 rakaat. Karena di 2 rukun ini belum sampai rukun. Berbeda kalau saya takbiratul ihram, imam saya masih rukuk, terus imam i'tidal, imam sudah sujud. Nah, ini saya nggak dapat. Jadi kalau si imam itu masih di dalam 2 rukun yang berturutan, kita masuk di ujung rukun kedua itu, yaitu maksudnya ini rukuk, maka saya masih dapat.
Termasuk di rakaat pertama kan, kalau saya misalnya sholat ada imam yang itidal, makanya itidal itu kalau bisa jangan terlalu terlalu cepat. Karena sampai tahu ada orang kayak begini. Nah gitu. Kayak subuh tadi misalnya, saya begitu sami Allah liman hamidah, ya. Sebenarnya kalau walaupun saya di rakaat kedua dan saya masih kunut, itu dia masih dapat satu rakaat loh, Pak. Karena kenapa? Saya kunut kan belum mengeksekusi ke sujud ya. Iya. Seandainya Bapak jumpai imam masih kunut, Bapak telat. Namanya kunut kan sudah rakaat kedua. Bapak langsung takbir aja, langsung rukuk, langsung tidak langsung ikut kunut. Itu sudah dapat salat subuh berjamaah. Itu ya teorinya ya. Karena nanti ini teori ini kita pakai terus. Jadi siapa orang yang mendahului, nyamain, lelet 2 rukun berturut-turut, untuk yang ketiganya, maka dia batal salatnya. Jadi maksudnya batal itu dihitung salat sendiri. Salat sendiri. Ya. Jadi selama masih 2 rukun itu belum selesai, dia masih rukun 1. Masih rukun yang pertama. Jadi sebenarnya Bapak tadi, seandainya itu saya hitung, nggak perlu sholat duhur. Langsung sholat Jumatnya selesaikan. Jadi tidak dapat tambahan ilmu lagi. Berbeda dengan imamnya sudah sujud. Nah, sudah. Berarti sholat duhur. Clear ya, Pak? Ya. Oke. Lanjut. Silakan. Monggo, Pak Sur. Oke. Oke. Iya, tadi saya cerita. Semua ini ada hadisnya. Oh iya, iya. Hadis Nabi itu kan, Nabi apa hadis yang terkait sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Saya kasih contoh yang bab inilah, tahiyat ini. Sama yang mau sujud. Tapi yang tahiyat ini digambarin kan tahiyat. Nah ini. Hadis terkait dengan Salafi Maliki yang gerak-gerak. Itu hadis dari Abu Hurairah. Nabi itu kalau tahiyat taharik itu gerak. Syafi'i, kemudian Hambali, Hanafi tidak bergerak, hanya sekali aja. Hadisnya dari Wa'il. Jadi nanti dari 2 hadis itu satu pakai yang ini, satu pakai yang ini. Akhirnya jadilah itu. Jadi nanti saya tak tunjukin satu persatu kenapa sih berbeda. Makanya terus akhirnya kejawab nanti, Pak, nabinya sama, Qurannya sama, hadisnya ya dari Nabi, kok sholatnya beda? Orang lupa, hadis ketika keluar itu saksinya beda. Nanti kasih contoh lagi. Nabi itu kalau sujud, itu di hadisnya Abu Hurairah tangannya dulu. Di hadisnya Wa'il, dengkulnya dulu. Tangan dulu dipakai oleh Maliki sama Hanafi. Dengkulnya dulu dipakai oleh Syafi'i dan Hambali. Tapi nggak ada yang kepalanya dulu. Itu nggak ada madhabnya itu. Nah seperti itu, Pak. Jadi kalau ini, makanya tadi saya cerita, ini semua nanti saya tunjukkan satu persatu, mulai takbiratul ihram, mulai posisi ini. Nah, mulai sini dulu lah, takbiratul ihram. Bagaimana Nabi ngangkat tangan? Yang dimaksud dengan lurus dengan bahu itu, apakah dipandang dari dari samping atau dari atas? Kalau dari atas begini juga sama dengan bahu, lurus. Kalau dari samping, seperti itu ya kira-kira Pak. Oke. Kalau kita jadi makmum, Jadi makmum. ada persyaratan harus Bahu, ya. ada yang kaki harus Ya. bentuk, Ya. ada yang bentuk pun harus. Ya. Nah, pada saat kita sujud Ganggu orang. nyanduk, Ya, ya. pasti kita ada. Ya, betul. Itu Ingat ya, seluruh gerakan yang ini tadi, ini konteksnya adalah kalau kita berjamaah tetap harus lihat kiri kanan. Jadi nggak boleh egois. Bahkan nanti saya bisa tunjukkan dalil bahwa sholat kita sebutlah dengan begini, ya itu kemudian terus kakinya harus nempel. Itu kan kategorinya hanya sunnah. Kategorinya hanya sunnah. Nanti ketika kita bahas softnya rapat,
Sop yang rapat itu apa sih? Sop rapat itu ukurannya bau. Bau ketemu bau. Nah, sedangkan kaki ketemu kaki, dengkul ketemu dengkul, itu dihukumi bahkan di mazhab Salafi sendiri, di Hambali Salafi itu dianggap takalluf. Takalluf itu membebani. Karena seseorang itu ketika sholat punya sensitivitas sendiri-sendiri. Ada orang yang kalau kakinya nempel geli. Ada yang kalau dengkulnya nempel geli juga. Ya, ya kan ya. Oleh karena itu, karena sholat itu berjamaah, ukurannya sopnya tadi makanya lebar kaki sibron, ininya nempel. Kaki nggak harus nempel. Kaki nggak harus nempel. Nanti ada penjelasannya. Nanti tak tunjukin semua variasi pendapat. Nah, sujud itu secara di madhab yang sujudnya begitu kan ini. Nah, tak tunjukin. Ya, sujud yang begitu itu ini. Bentar. Mana tadi sujud? Yang atas ya. Sujud. Nah, sujud yang begitu punyanya di Salafi ya. Iya, Salafi. Nah, kalau itu misalnya semuanya Salafi kan tadi bahwa aturan nempel bau hilang juga kan. Iya. Makanya saya disebut takalluf. Nggak akan mungkin bisa. Akhirnya sholat itu nanti pakai kaidahnya Ibnu Rus sama Syekh Bujarim sama Imam Romli bahwa sholat itu masih dihukumi berjamaah bila memang sejatinya dia rapatnya itu memang ya rapat seperti ketika dia berdiri maupun sujud berbeda nggak apa-apa asal memang secara wajarnya itu rapat. Rapat itu ukurannya nggak bisa diselain orang lagi untuk sholat, itu rapat. Jadi bapak itu selama maaf nggak terlalu rapat, tapi saya nggak bisa masuk di tengah itu juga rapat. Jadi ukuran rapat itu kalau seandainya mirip waktu COVID, itu memang nggak rapat karena saya masih bisa 2 orang masuk kan. Nah, kalau rapat itu ya misalnya saya di sini, Pak Sur sebelahnya ya kurang lebih ada 5 cm, itu rapat sudah. Itu udah rapat. Dan itu sudah mendapatkan pahalanya soft rapat. Jadi nanti kaitannya begini. Sholat itu banyak kesunahan-kesunahannya. Sholat jamaah. Pertama, sholat jamaah itu kesunahan pertama, sudah wudhu dari rumah. Sudah wudhu dari rumah. Itu sudah dapat satu keistimewaannya sholat jamaah. Kedua, sampai di sini batal itu soal lain. Kedua, pakai pakaian yang tidak mengganggu orang lain. Putih ya putih, hitam ya putih. Hitam ya pokoknya nggak ganggu orang lain. Nah ini musim kampanye. Jangan bawa baju kampanye, repot nanti. Walaupun ditutup baju koko. Ya misalnya, terus saya pakai baju koko atau bapak pakai baju koko. Baju kokonya transparan, terus habis dapat pembagian kaos tuh. Pasangan nomor 2 terus masih Prabowo aja gitu. Tapi kan yang belakang jadi sak soalnya. Kok masih Prabowo aja dari 2014 kan misalnya gitu. Misalnya. Ini guyon loh ya, ini guyon. Guyonan saya ini. Nah, maksudnya jangan dipakai ya. Terus yang kedua sholat jamaah yang utama itu di sop pertama. Ya datang sop pertama. Sop pertama yang paling afdol belakangnya imam sama sebelah kanannya. Pak fadilahnya berjamaah lagi sopnya rapat. Jadi nanti ketika kita eksekusi sholat itu berjamaah dari mulai datang ke rumah sampai sholat selesai, mana yang paling memenuhi semua, yang dicontreng cek. Misalnya saya dari rumah belum wudhu, hilang fadilahnya wudhu dari rumah. Sampai sini saya di sop terakhir, hilang sop kebaikannya sop pertama. Sampai sini saya agak renggang, hilang kebaikannya sop. Tapi sholatnya tetap kehitung berjamaah. Berbeda nanti ketika yang menghukumi mazhab Hambali Ibnu Rus. Orang yang sholatnya tidak rapat, jatuhnya sholat munfarid. Nah nanti tinggal pakai aja, makanya kadang-kadang yang kunut itu enak. Karena Syafi'i itu nggak terlalu rapat juga tetap dianggap jamaah gitu. Gitu. Kira-kira gitu ya Pak. Nanti saya tunjukkan satu persatu. Monggo silakan yang lain kalau ada. Oke, komandan monggo silakan. Ini titipan dari ibu. Ya. Kalau perempuan sholat zuhur Ya. hari Jumat, Ya. itu menunggu yang Jumatan selesai atau begitu waktu masuk dia sudah bisa ikut sholat zuhur. Ya. Karena
mungkin pengalamannya di itu ya sholat ya ikut sholat. Iya. Kalau di sini kan Oke. sholat yang bawa-bawanya Ya, oke. Karena perempuan itu kan nggak wajib sholat Jumat, dasarnya dia tetap sholat duhur sah di waktu masuknya waktu duhur. Berarti adzan Jumat itu dia sudah boleh sholat duhur. Nggak usah nunggu selesai Jumat. Kan di rumah kadang-kadang Iya, nggak usah bilangin ibu. Pokoknya ini kemarin ada pertanyaan di Bintaro, sama persis ibu-ibu ngaji. Gus saya itu kalau Jumatan nunggu dulu ya enggak bu, ibu. Bagi ibu waktu sholat ibu adalah waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu sah kalau adzan Jumat. Adzan itu lah, adzan Jumat. Ya udah sholat duhur aja, sah udah. Nggak perlu nunggu selesainya Jumatan. Nah, kalau bapak-bapaknya sih memang harus Jumatan kan gitu. Clear ya? Ya. Nah silakan yang lain. Monggo. Nggak monggo Pak Rusmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kajian podcast kemarin Pak Ustaz, semua mazhab itu kan dasarnya hadis pasti. Iya, betul. Hadis dan ayat. Tapi kalau kita tidak ada yang ritual yang tidak kita ikuti, maka kita dianggap tidak sah misalnya. Oke. Padahal di mazhab sah. Iya. Logika saya harusnya hal-hal seperti itu tidak membuatnya tidak sah gitu loh. Iya. Karena dulu beruntutnya ke Nabi juga. Gitu. Iya, oke. Kenapa salah satu pertanyaan tadi, kenapa dia tidak dibolehin saja untuk menjalankan semua? Dicampur. Misalnya gitu, Iya. logikanya gitu. Iya. Oke, sudah. Oke. Itulah justru konsistensinya ulama memegangi hadis. Misalnya, sholat itu harus tenang, tidak banyak bergerak. Dipegangi betul sama Syafi'i. Terus di madzhab Hanafi itu cenderung longgar. Sholat itu ya sholat, bergerak juga kalau diperlukan nggak apa-apa. Nah, misalnya dia pakai hadis itu juga, artinya ya dia konsisten juga dengan pegangan itu. Nah, cuman karena ini berpegangan sama-sama berpegangan dan dalam konteks yang berbeda, ketika dicampur kenapa batal? Karena nanti anggapnya itu ngeremehin satu dengan yang lainnya. Saya kasih contoh. Kalau Bapak, kenapa Syafi'i itu illallah? Ya, karena dia baca hadis misalnya kalau sholat itu harus tenang, nggak banyak bergerak. Makanya di Syafi'i itu bergerak 3 kali adalah batal kan? Gitu. Sementara kalau orang pakai madhabnya Maliki atau Salafi, ini itu kan lebih dari 3 kali. Ya kan? Syafi'i cukup sekali. Kenapa kok nggak dicampur aja? Padahal ini juga ada hadisnya kan? Ini kan ada hadisnya. Yang begini juga ada hadisnya. Ya karena Syafi'i konsisten dengan hadis yang nggak bergerak tadi. Jadi semua hadis itu ta'arud itu dikompromikan. Oh berarti kalau sholat memang nggak banyak bergerak. Berarti hadis terkait begini nih ya nggak usah saya pakai. Jadi kalau Bapak ikut kaidah itu, maka sebenarnya kita artinya ya benar-benar ikut hadis itu sesuai dengan apa ya? Dengan kaidah yang dipakai oleh ulama terkait mengumpulkan seluruh hukum itu. Nanti kan ada hukum tentang sholat, ada hukum tentang zakat, ada hukum tentang puasa, ada hukum tentang haji, ada hukum tentang nikah, ada hukum tentang kurban. Semuanya sih masing-masing mazhab ini ngambil hadisnya, itu konsisten Pak. Ini untuk bab tahiyat ini, untuk bab berdiri ini, untuk bab takbiratul ihram. Ini dipunyanya Hanafi misalnya. Untuk Maliki ini saya ambil hadis terkait takbiratul ihram ini. Nah, kita yang awam yang nggak tahu ceritanya cara ngambil dalil itu nggak boleh nyampur-nyampur. Kenapa? Level kita bukan mujtahid. Level kita bukan mujtahid. Kan urutan orang itu ada 3. Pertama mujtahid. Mujtahid itu orang yang bisa menafsiri ayat-ayat hukum baik yang qot'i itu artinya letter lah itu bunyi atau yang doni yang butuh penafsiran. Dan juga bisa menafsiri hadis yang pernah disampaikan sama saya yang kita harus tahu ada 380.000 hadis itu terkait ibadah. Itu sama, dia bisa menafsiri, bisa mengambil hukumnya dan seterusnya. Nah, kita yang tidak masuk dalam itu, masuk nomor 2. Namanya muttabi. Dalam bahasa pekerjaannya namanya ittiba. Kita hanya ikut aja.
Nah, hanya ikut. Ikut maknanya, oke, saya sholat ngikut mazhab Syafi'i. Syafi'i sudah ngumpulin di bukunya, dikodifikasi bahwa kalau berdiri begini, kalau takbiratul ihram tadi seperti apa, kalau sedekap seperti apa, kalau baca Fatihah ini, boleh baca amin, boleh baca surat, milih sembarang, boleh macam-macam lah, boleh misalnya tadi itu misalnya sebutlah yang boleh lagi itu ketika nanti ketika sujud misalnya seandainya kiri kanannya terganggu, aturannya buka apa ketiak tapi agak dipepetin, misalnya seperti itu. Konsisten saya ngambil Syafi'i, ya konsisten sampai ngambil Syafi'i itu di sholat. Kemudian orang yang nggak ngambil Syafi'i sebetulnya ngambil punyanya Maliki, oke saya nggak perlu sedekap dan seterusnya. Nah nanti kalau itu kita jembreng bareng, pertanyaan Bapak langsung dijawab, mana yang boleh dicampur, mana yang boleh tidak. Sebetulnya misalnya bab tahiyat, bab tahiyat. Bab tahiyat ini termasuk yang nggak boleh dicampur. Kenapa? Karena kalau saya mencampur tahiyat, saya kadang-kadang begini, kadang-kadang enggak. Berarti ketika saya ngambil pendapatnya Maliki, terkait tahrik tadi, sementara di Syafi'i yang saya anut, bergerak 3 kali nggak boleh. Makanya saya nggak campur. Berbeda dengan saya mencampur cara sujud. Cara sujudnya Maliki itu adalah tangan dulu. Cara sujudnya Syafi'i dengkul dulu. Ini kalau saya campur, saya kadang-kadang tangan dulu, dengkul dulu, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang membatalkan satu sama lain. Itu maksudnya Pak. Nanti kalau kita campur seperti itu. Jadi boleh nggak mencampur mazhab? Boleh selama tidak saling membatalkan. Contoh lagi. Di mazhabnya Hanafi, makmum itu nggak perlu baca Al-Fatihah. Oke. Dia pakai hadis tentunya. Kemudian di Syafi'i, makmum itu mau imamnya jahar maupun sir, wajib baca Al-Fatihah. Ceritanya saya nyampur nih. Saya Syafi'i, tapi kemudian, alah ini males saya baca Al-Fatihah. Saya mazhab Hanafi aja. Itu nggak boleh. Nggak boleh. itu nggak boleh itu seperti itu. Sama dengan nanti kalau waktu puasa. Di puasa itu, niat puasa itu di malam hari. Batasnya itu subuh. Di Hanafi, boleh niat Ramadan itu sampai duhur. Duhur. Ya, misalnya malam nggak niat duhur, sebelum duhur masih niat boleh. Itu di mazhab Hanafi. Terus saya ceritanya malam ngantuk, ketiduran, tahu-tahu bangun subuh. Dan tadi sore saya nggak ikut terawih, saya belum baca niat. Terus saya bilang gini, aku sekarang Hanafi nggak boleh, nggak boleh. Nah itu contoh. Terus dicampur lagi ini bab lain. Nanti kita holistik Pak, seluruhnya kita model campur-campur begitu, kenapa nggak boleh? Nanti ada apa namanya? Ada konsekuensi hukum yang tak kasih. Ini contoh yang paling ekstrim bab nikah lah. Bab nikah itu kan masing-masing punya hukum. Di Hanafi ada hukumnya, di Maliki ada hukumnya, Syafi'i ada hukumnya, Hambali ada hukumnya. Dari termasuk rukunnya nikah itu apa? Pengantin laki, ya, kemudian wali, terus saksi, ijab kabul kan? Nah, ijab kabul kan? Udah. Dari 4 rukun ini plus 1 rukun dalam arti ada yang memasukkan rukun termasuk mas kawin, ini nggak boleh dicampur, Pak. Kalau memang mau pakai Hanafi, mau pakai Maliki, pakai Syafi'i, pakai Hambali. Saya kasih contoh nih, ini ceritanya dicampur. Dan hukumnya batal semua. Ya. Di Hanafi itu boleh menikah tanpa wali. Kalau mantannya janda. Oke, kunci dulu itu. Boleh menikah di Hanafi kalau mantannya janda. Kunci 1, Pak. Bab wali ya. Bab Maliki, bab saksi, saya ambil Maliki. Boleh menikah tanpa saksi kalau pernikahannya diumumkan. Jadi gini, Bapak punya anak perempuan terus malam tadi menikahkan dengan calon laki-lakinya, yang datang cuma keluarga. Terus di grup WA, Bapak tadi malam saya menikahkan anak saya. Sah, nggak usah saksi 2 kiri kanan itu Maliki. Di mazhab Syafi'i sebutlah dohiri, boleh menikah tanpa mas kawin. Ya, ini nggak boleh dicampur loh, Pak. Bab wali ngambil Hanafi, bab saksi ngambil Maliki, bab mahar ambil dohiri. Akhirnya nggak pakai wali,
nggak pakai saksi, nggak pakai mas kawin, batal semua itu. Akhirnya nikahnya jam-jaman kan. Nah itu yang saya maksud. Nanti semua kalau saya, makanya kenapa saya suka bikin tabel 4 itu ya. Itu nanti kalau tabel itu saya rilis lagi, terus saya kasih tanda mana yang nggak boleh dicampur, saya kasih garis merah, thread. Itu yang nggak boleh dicampur, nggak boleh dicampur. Clear ya Pak Rusmin? Nah, saya kasih tanda lagi bab kurban. Bab kurban ini sederhana. Ntar lagi kan puasa, terus habis itu kurban itu kayaknya setahun cepet banget. Di madzhab 4 ini saya ngomong bab urunan aja, urunan. 4 madzhab itu sepakat kalau kambing itu nggak urunan. Nggak urunan. Terus Imam Maliki mau binatang apapun nggak urunan. Mau kambing, mau sapi, mau onta, mau kerbau nggak urunan. 3 madzhab lain untuk sapi, onta, kebo boleh urunan. Ya. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Kenapa kambing nggak urunan? Ada hadisnya. Sedangkan urunan di madzhab Malik, di Syafi'i, Hanafi dan Hambali itu ngambil hadis terkait dengan bayar dam waktu Nabi umroh di Hudaybiyah. Urunan itu. Sehingga kata Maliki, kalau Nabi itu, sahabat itu urunan dibiarkan Nabi di Hudaybiyah itu konteksnya bayar dam, bukan kurban. Kata Imam Maliki. Maka kata Maliki bahwa kurban itu meskipun sapi nggak boleh urunan. Ya. Oke, ini ngomong urunannya. Sekarang nyembelihnya. 4 mazhab afdol nyembelih sendiri. Kecuali bagi wanita. Ya. Afdol nyembelih sendiri. Hadisnya mana? Nabi nyembelih sendiri. Ali nyembelih sendiri. Umar nyembelih sendiri. Oke? Nah, oke, ini nggak apa-apa. Ini bab nyembelih. Sekarang bab bagi dagingnya. Di hadis Nabi itu pernah nyuruh bahwa kalau kamu punya hewan kurban, sepertiga kamu makan sendiri, sepertiga kamu bagi kerabatmu, sepertiga fakir miskin. Ini dipakai oleh Hanafi sama Hambali. Tapi Nabi pernah ngomong, bagi aja semua, kamu makan sekedarnya. Di hadis itu ada, dipakai oleh Syafi'i. Tapi Maliki pakai hadisnya Nabi, kamu dengan daging kurban makan aja. Tidak diberi penjelasan. Di Maliki boleh tidak dibagi. Jadi di Maliki tadi nggak boleh urunan, tapi dagingnya boleh nggak dibagi. Artinya kalau saya misalnya di sini madzhab Maliki, cirinya nggak kunut, beli limusin satu, saya sembelih sendiri, sebagai hadis bahwa makan sendiri limusin nggak apa-apa, cuman dirasani orang. Apa nggak kelakepen semuanya gitu, limusin 1 ton. Ya lipitornya stoknya banyak pasti gitu. Nah itu kayak gitu-gitu Pak, nanti banyak di semua ibadah. Saya kasih contoh lagi yang sederhana, umroh haji. Umroh haji. Ini sekarang ini udah mulai ini. Kelihatannya sepele tapi nyampur-nyampur. Bab tawaf wada. Bab tawaf wada. Tawaf wada itu di madzhab Syafi'i, mau umroh, mau haji, mau umroh wajib, mau haji wajib, tawaf wada wajib. Ya. Di madzhab Hanafi sama Maliki, tawaf wada itu hanya wajib kalau hajinya wajib, umrohnya wajib. Nah, sekarang Bapak mau nyampur. Begitu lihat Mekah penuh, Bapak Syafi'i ya. Aku nggak usah tawaf wada. Batal loh, Pak. Wajib bayar dam. Nah, itu yang saya maksud konsisten tadi. Jadi kita diajari kalau memegangi satu, pegangin. Ulama itu juga pakai hadis semua. Yang nggak boleh adalah ngambil yang enteng-enteng. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh ambil yang enteng-enteng. Giliran enteng, ambil. Giliran enteng, ambil. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Akhirnya dia nanti kalau sudah begitu terlatih ngabaikan hukum. Kira-kira itu Pak Rusmin. Ya, mudah-mudahan nanti. Nah, nanti di materi saya nanti saya kasih tanda aja nih. Kalau misalnya ini dicampur, batal. Nah, kasih garis lah. Ini batal nih kalau dicampur. Contohnya ini. Ini batal ini. Termasuk salam tadi, salamnya Syafi'i itu kan hanya Assalamualaikum ke kanan. Tapi kemudian ada jemaah yang sebutlah
madhabnya Hambali terus hanya sampai kanan saja niru ngikut Syafi'i, ya batal sebagai makmum. Karena harusnya dia nerusin yang kedua, misalnya seperti itu. Clear? Oke. Yang lain monggo. Monggo Mas. Oke. Sarapan aja. Boleh? Ya, habis ini kita tutup doa ya. Oke. Oke. Gus, sedikit saja Mas. Oke. Banyak utama misalnya kita lagi sholat di bandara atau di mall. Ya. Nah, ini imam kan banyak sudah selesai. Ya. Nah, kita nunggu setelah salam ternyata tiba-tiba ada yang bikin jamaah. Ya. Nah, kita mau kadang kan tempat terbatas ya. Ya. Kita ikut di belakang tapi mungkin terbatas. Ya. Oke. Yang kedua kan waktu maghrib ini sempit. Ya. Nah, kita lagi dalam perjalanan kita sampai rumah itu 5 menit sebelum bisa. Ya. Gitu. Dan memang belum ada harus boleh jamaah atau kos belum bisa. Ya. Karena perjalanan karena macet tadi. Ya. Nah, kita mengejar maghrib 5 menit itu atau yaudah setelah isya. Oke. Oke. Pertanyaannya kondisinya berbeda. Kondisi yang terakhir tadi benar-benar kondisi udur. Ya, nanti saya jawab. Tapi kondisi pertama itu sebenarnya ada pilihan. Ada kaidahnya gini. Sholat di masjid dan itu jemaahnya mukim, itu nggak boleh ada 2 sholat berjamaah. Ini mukim ya. Misalnya mohon maaf, ada orang nggak cocok sama saya yang imami. Begitu saya yang imami bikin di luar. Maka sholat sana haram. Haram. Kalau itu sama-sama mukim. Berbeda kalau sama-sama musafir. Bapak ke rest area 57. Dalam perjalanan mau ke Bandung. Kalau dalam perjalanan mau ke Bandung kan meskipun masih di 57 kan sudah boleh menjawab mengkosor kan. Jemaah dari Bintaro bikin, jemaah dari BSD bikin, jemaah dari mana-mana. Itu nggak apa-apa. Karena sama-sama musafir. Nah di mall itu kan masih mukim. Karena ke mallnya dekat sini kan. Nah, posisinya imam yang ngambil yang ngambil tadi itu kita nyambung di belakang nggak mungkin. Ya, sananya sudah bukan nggak bisa lah untuk sholat. Nah inilah yang disebut udur. Kalau itu Bapak tahu begitu, maka Bapak bikin baru tapi tunggu dia selesai. Tunggu selesai. Karena posisinya mukim, nggak boleh ada 2 sholat jamaah dalam satu masjid. Tapi kondisi ada yang komat nih. Jadi di situ posisi. Nah itu yang komat nggak ngerti itu. Masih ada yang. Jadi ada 2. Iya, pasti 2 sholat kan? Itu yang saya maksud. Sungguh selesai 1 sholat dulu. Nah itu pertanyaan langsung dijawab ya. Tapi justru kasusnya begini, saya jumpain jemaah itu sudah posisi tahiyat akhir. Biasanya pertanyaannya begini, saya ikut sholat dengan jemaah itu apa nunggu selesai? Itu biasanya pertanyaannya. Jawabnya tergantung. Kalau Bapak memang mau ngambil kesunahan ikut dia, ya dapat sunahnya tahiyat akhir, ikut imam, tapi tetap disuruh munfarid. Kalau Bapak nggak ambil, nunggu temennya lagi, Bapak tetap dapat sholat jamaah. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang pasti, kalau ada sholat di tempat masjid yang mukim, jangan bikin jemaah baru sebelum sholat jemaah yang lainnya selesai. Haram hukumnya. Haram. Jadi haram artinya nggak boleh. Itu yang dimaksudkan Bapak udah ini belum selesai langsung ini iqomat kan. Kalau seandainya iqomat tunggu dia assalamualaikum warahmatullahi baru iqomat mestinya. Saya pernah dari Surabaya naik Batik Air turun di Halim. Turun di Halim. Jadi kondisinya seperti Bapak sampaikan tadi. Salat maghrib saya darat jam 5:30 lah. Saya naruh tas, orang udah mau sholat. Begitu mau sholat penuh. Karena saking banyaknya penuh. Akhirnya ada orang, Pak, kita bikin sholat di sini. Jangan itu masih ada sholat. Nah kan kita musafir. Iya, musafir. Tapi ini kan sopir-sopir taksi ini mukim semua. Musafir sampean sama saya. Tapi kan ini mukim. Jangan bikin dulu. Jangan. Nah, itu contoh saya mencegah itu aja. Saya harus mencegah. Saya harus tunjukkan pada. Jangan bikin dulu sebelum ini selesai. Meskipun kita harus nunggu. Kan gitu. Karena di Halim kan musolanya kecil kan. Lebih gede ini. Cuma segini. Nggak cukup. Nah, kira-kira itu ya. Jawab ya. Mudah-mudahan. Cukup ya. Nah, mari kita doa. Pertama mudah-mudahan seluruh jemaah sehat walafiat.
Segala hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Doa kafaratul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Isra ya ini, Pak? Masih Isra.